Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar bagaimana mengenal properties secara lebih jauh, dan properties ini yang umum digunakan oleh kontrol tertentu. Ini merupakan kelanjutan dari pertemuan kedua di sub pokok bahasan ke-7, yaitu properties yang umum digunakan. Bagaimana untuk melakukan ini, kita lanjut ke sini ya. Ini coba kita hapus dulu, kemudian ini fontnya untuk ini kita kembalikan ke alt. Oke, defaultnya. Nah, kita kembalikan ke sini aja. Nah, kemudian kita coba ambil sebuah kontrol. Misalkan kita ambil kontrol text box ya, kita text box aja, atau label lah. Nah, ini label. Kita ambil label. Nah, secara bawaan label ini memiliki properties ini ya. Dimulai dari name, nama labelnya. Kenapa name ini sangat penting, nanti kenapa kok penting, nanti kita akan jelaskan di video berikutnya. Kemudian label ini memiliki properties ya. Kalau kita lihat di sini, ini contoh ada ini ya, ada auto size. Nah, auto size ini kalau sifat ini true, kalau ini true, nilai value-nya true. Nah, kalau kita ketikkan teks di sini, misalkan belajar VB.net dengan mudah, nah ketika dia akan menyesuaikan lebarnya dengan teks yang kita masukkan. Namun kalau auto size-nya kita klik false, kita pilih false value-nya atau nilainya, maka teksnya tidak akan menyesuaikan dengan jumlah atau panjang teks yang kita ketikkan. Jadi kita mengaturnya secara manual. Kemudian untuk background-nya, nah ini kita bisa atur juga ke merah misalkan, nah seperti ini ya. Kemudian border style-nya juga kita bisa atur, misalkan fixed 3D, nah jadi seperti ini. Nah, kemudian yang bisa kita atur lagi dock. Nah, docknya ini dockable-nya ya. Ini shader default mau kita letakkan di mana. Nah, kalau pilihannya ini ada di samping kiri, ada di tengah, samping kanan, atas atau bawah. Kita coba letakkan di atas. Nah, dia akan meletakkan dirinya sendiri di atas, gitu ya. Kemudian untuk ini font. Nah, untuk fontnya juga kita bisa atur. Jadi misalkan kita atur fontnya 14, nah dia akan lebih besar ya, seperti itu. Kemudian untuk image, nah untuk gambar misalkan kita akan berikan gambar apa, kita pilih lokal, kemudian kita cari gambar-gambar yang ada di sini, misalkan coba gambar ini, kita coba masukkan salah satu gambar. Nah ini oke. Nah ini, jadi kalau ini ininya kita ini ya, kita dockable-nya kita, nah dockable-nya kita ini kita run. Nah ini kemudian kita lihat. Nah, ini kita bisa lihat gambarnya seperti itu. Kemudian untuk ini juga visible misalkan, atau text elemennya ini kan top left, berarti berada di atas sebelah kiri. Ini kalau kita rubah ininya, nah kita rubah misalkan di tengah-tengah, nah, jadi seperti ini. Kemudian untuk visible-nya juga bisa kita atur ya. Visible misalkan kita atur false. Jadi kalau true ini kan visible. Nah, visible di sini true nilainya. Ini kalau kita jalankan, nah dia visible-nya true ya. Tapi kalau kemudian visible-nya ini kita setting false, nah ini kalau kita jalankan nanti hasilnya adalah seperti ini, dia nggak akan tampak. Nah, karena visible-nya false. Visible itu kan ketika dijalankan dia tampil apa tidak. Jadi kalau false berarti tidak tampil, kalau true dia tampil. Jadi begitu.
Nah, uh, seperti itu ya untuk setting default dari properties. Nah, silahkan dicoba untuk dicoba latihan untuk kontrol-kontrol yang lain di sini. Nah, setiap kontrol itu pasti memiliki properties, ada button dicoba ya, properties apa aja yang bisa dikenakan ke dia. Kemudian ada juga the temperature. Nah, ini untuk tanggal ya. Nah, ini kalau propertiesnya apa aja. Nah, ini kalau dijalankan misalkan tanggal. Nah, ini bisa seperti ini. Untuk tanggal itu bisa dilihat propertiesnya apa saja ini. Jadi silahkan latihan menggunakan kontrol yang di sini, kemudian diatur propertiesnya, dicoba-coba sampai paham apa yang dimaksud dengan properties dan bawaan dari kontrol ini. Itu untuk pembelajaran ini. Selamat mencoba, sukses untuk semuanya.